This is your host, Feby Kurnia. In this episode kita bersama dengan Mami. Hai Mami. Hai. Ini Mami yang orang sering banget saya lihat di Instagram story Nona Regina Ilyas dan akhirnya hadir di studio Iswara Makassar. Pinky sekali hari ini Mami. Suka warna pink memang? Memang dari kecil sampai sekarang suka pink. Oke. Karena pink menandakan sayang, cinta, pengertian. Oke, berarti emang suka pink. Tapi ini sahabat suara kita spesial hari ini. Leaders POV kita itu bersama dengan ibu-ibu keren kayak Mami. Dan ibu-ibu yang sangat bisa menjalankan dengan sangat seimbang balance antara menjadi ibu rumah tangga dan kemarin bekerja di Kejaksaan RI. Luar biasa ya. Dan untuk hari ini kita bersama dengan nama lengkapnya Ibu Yeti Nurhayati Hasan SH dan biasanya dipanggil Mami. Oke, jadi selama podcast ini akan Feby panggil Mami ya. Kenapa bisa ada panggilan Mami Tante? Nama panggilan Mami itu biar makin akrab. Terus memang wajah saya kali ya. Menakutkan. Bukan wajah saya kalau Mami itu menyejukkan mereka, merangkul gitu. Jadi akhirnya ada Mami itu karena biar lebih akrab. Lebih akrab, iya. Jadi biar di kantor dulu di Kejaksaan RI, biar di rumah dipanggil Mami juga. Semuanya. Teman-teman Nona Regina Ilyas juga panggil Mami. Yes, sama. Oke. Tapi Mami ini adalah ibu dari Nona Regina Ilyas yang spesial kita hadirkan di Leaders POV kita di Hari Ibu di 2025. Nah, flashback sedikit dong, Mami. Dulu tuh kesibukan Mami itu apa sih? Mengurus keluarga. Selain mengurus keluarga, Kantor. Bergerak juga di bidang sosial, tapi lebih sibuk di kantor. Iya, lebih sibuk di kantor. Iya, di kantor. Oke. Kantornya berarti dulu bekerja di Kejaksaan RI. Iya. Kejaksaan Republik Indonesia. Tahun berapa, Mami? 1984. Oh, belum lahir. Iya, belum lahir. Iya, belum lahir. 1984. 84. Oke. Dan Mami tuh masih ingat nggak sih penempatan tugas pertama pas masuk ke Kejaksaan Republik Indonesia? Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Itu di angkatannya Mami tuh berapa orang, ingat nggak Mami? Banyak. Cuma saya sendiri pada saat itu. Oke. Iya. Jadi emang langsung ditempatkan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tidak ada saingan. Wih, luar biasa, keren. Tapi waktu itu Mami udah menikah? Belum. Oh, belum. Belum menikah, iya. Oke, berarti masih lajang. Masih lajang. Tapi pas masuk di Kejaksaan RI banyak yang langsung suka nggak Mami? Seperti itu. Cuma mereka kan senior-senior semua. Iya. Jadi pada saat itu saya lah yang paling bungsu ceritanya, paling termuda. Berarti paling yang selalu Mami begini kesana sini gitu. Dulu kan masih lajang dan belum dipanggil Mami kan? Iya, dulu dipanggil siapa dong? Penasaran nih. Waktu masih muda dulu dipanggil siapa? Dipanggil si cantik. Karena dulu belum berhijab. Iya, rambutnya panjang. Masih pakai baju dinas rok pendek. Di atas lutut. Iya, baju dinasnya. Baru masih seksi. Masih. Wow. Masih. Ya, berat badannya 43 kilo. Gila. Itu umur berapa Mami? 19. Berat badannya 43 kilo. 19 tahun. Udah masuk ke Kejaksaan RI. 19 jadi kerja, kuliah, setelah itu menikah, setelah itu punya anak. Jadi bertahap ya, pelan-pelan ya berarti. Bukan pelan-pelan. Apa? Kecepatan. Ini justru kecepatan. Karena 19 tahun udah masuk di Kejaksaan. Iya. Ya? Luar biasa Mami, keren-keren sekali. Nah, tadi udah dibilang 19 tahun masuk Kejaksaan RI. Nah, itu waktu masuk diminta sama orang tua kah? Atau memang ini kayaknya saya tertarik jadi jaksa karena prospek kedepannya bagus nih gitu Mami? Diminta orang tua. Jujur. Jadi nggak bisa nolak ya? Nggak bisa nolak. Jadi cita-citanya apa, minta orang tua ya terpaksa. Tapi penasaran cita-citanya apa emang Mami? Dokter.
Wow, keren Dokter, mulia iya. sekali. Emang kayaknya cita-citanya tetap sama sih sebenarnya Mami, tetap di Iya. sosial. Dokter kan juga sosial, Iya. kerja di Kejaksaan RI juga sosial Benar. kan. Oke, jadi akhirnya maunya jadi dokter, jadinya jadi Di Kejaksaan, iya. Gitu. Setelah itu wah, sudah berubah kan? Sudah membaur di dalam, bekerja di dalam dengan rasa tanggung jawab. Oh, ternyata seperti ini, dan membuat sudah sangat menyenangkan. Menyenangkan sekali. Karena penuh tantangan di dalamnya. Oke. Ya. Memang kalau kerja di Kejaksaan apa sih tugas, fungsi dan tupoksinya, Mami? Kalau di Kejaksaan itu banyak hal, banyak bidangnya di sana. Kalau Mami bidangnya? Ada bidang pembinaan, ada bidang pidana umum, ada pidana khusus, ada intelijen, ada perdata dan tata usaha negara. Terus di sini ada lagi bidang baru, ada 2. Kalau saya di bidang pembinaan. Pembinaan. Iya. Tapi pindah-pindah nggak Mami? Posisinya apa, bagiannya? Tempat tugasnya yang pindah. Oh. Iya. Berarti udah di Ada kabupaten beberapa. mana nih Mami? Iya. Udah di mana? Sudah pernah di Kejaksaan Negeri Takalar. Oh, Takalar. Pernah di Kejaksaan Negeri Palopo. Palopo. Iya. Oke, berarti baru 2 itu Mami ya? 3 dengan Tiga, apa, Kejati. satu? Kejaksaan Kejati. Tinggi. Iya. Oke. Di waktu masih lajang di 19 tahun di Kejaksaan, itu langsung penempatan di daerah juga Mami? Tidak. Oh. Dulu itu kan masih kurang pegawai ya. Iya. Jadi saya pertama itu waktu pengangkatan itu saya sendiri. Jadi belum masih masih kurang pegawai di Kejaksaan Tinggi. Dan memang waktu itu saya posisi di Sespri, di sekretariat ya, saya sekretariat ya. Jadi ada beberapa pimpinan, saya Sespri di situ. Setelah itu sekarang kan banyak pendaftar, pelamar, banyak diterima. Wilayah-wilayah itu sangat membutuhkan mereka. Jadi pada saat penempatan pertama itu sudah dilempar. Iya, kemana-mana istilahnya ya. Maksudnya umpamanya katakanlah 200 itu setiap wilayah dapat. Iya, 10 satu wilayah. Jadi mereka itu terkadang yang istilahnya CPNS ya. Terkadang mereka itu kaget, kan namanya anak baru, baru pisah dari orang tua, merantau sampai di sini tidak sama kebudayaan mereka ya, sampai di sini harus beradaptasi, sama jauh dari orang tua, harus ngekos kayak gitu. Tapi di daerah lain itu, di kejaksaan lain ada beberapa sudah punya rumah dinas. Jadi mereka yang beruntung itu bisa tinggal bisa di rumah dinas. Iya. Begitu. Nah, tapi kalau Mami sendiri masih ingat nggak pengalaman waktu di dulu kan katanya kuliah sambil masuk di kejaksaan. Iya, sambil menikah juga gitu. Sambil punya anak. Tapi kuliahnya di mana dulu Mami? Di UMI. Oh, di UMI. Sarjana hukum Mami ya? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Wah, sama dong 84. kita Mami, tapi jauh. Mami senior. Saya 2010. 84 saya di. Iya. Oke. Tapi setelah ada yang berubah nggak sih dari Mami setelah masuk di Kejaksaan RI? Misalnya Mami lebih tegas, Mami lebih disiplin gitu. Karena memang saya didikan dari orang tua ya. Saya kan anak TNI. Jadi dari kecil saya sudah dididik disiplin, tanggung jawab. Dididik militer Mami ya? Saya memang didikan militer. Jadi sampai terbawa-bawa di kehidupan saya. Jadi saya itu tidak ada kata mungkin di dalam hidup saya itu terlambat. Saya ketat, memang disiplin, dan pokoknya semua harus sesuai plan. Iya, gitu. Biar tidak ada terlambat Mami ya. Tidak, karena yang utama itu apapun itu sehebat apapun orang kalau tidak disiplin pasti tidak akan tidak lancar urusannya, tidak lancar kegiatannya. Karena umpamanya jadwalnya itu katakanlah jam 8 terus dia datang jam 10. Kan 2 jam itu sangat berharga.
Jadi seperti itu. Berarti memang harus disiplin waktu. Disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Iya. Wow, itu yang berubah. Itu yang selama berubah. Bekerja di Kejaksaan RI, Iya. Mami ya. Iya. Oke. Dan saya bisa mengatur waktu antara kantor, urusan anak, urusan suami, urusan orang tua. Saya bisa atur. Benar. Iya. Karena kan Mami punya banyak profesi ya. Iya. Pertama jadi seorang istri, Istri. kedua menjadi seorang ibu dari Ibu, anak-anak. Terus Mami juga seorang jaksa. Iya. Terus Mami juga adalah seorang anak. Saya dari di orang kejaksaan. tua. Iya, di kejaksaan. Saya di kejaksaan. Dan Iya. juga Mami adalah seorang orang tua. Iya. Anak dari yang punya orang tua. Iya. Jadi ada 4 perannya. Iya. Dan itu dilakukan dalam satu in one time di satu Iya. waktu. Itu Mami pernah stres nggak sih Mami? Kayak wah saya kerja di kejaksaan, saya juga seorang istri, saya punya anak, saya juga seorang anak. Saya itu terbiasa ya, terbiasa dengan yang ramai, terbiasa karena saya di kejaksaannya, saya kan membina pegawai. Jadi buat saya itu, saya dari lingkup kecil seperti lingkup dalam rumah, saya itu mengurus anak-anak. Kan ribet orang bilang. Kalau saya itu buat mengurus segala macam hal, saya anggap hiburan. Jadi menghadapi sesuatu hal itu, saya anggap itu hiburan. Iya. Karena tidak ada dalam kamus saya menghadapi sesuatu saya stres, tidak. Jadi buat saya anak-anak itu hiburan dan ikhlas. Iya itu. Ada nggak sih aturan yang Mami terapkan di rumah? Ini penasaran nih, karena Mami orangnya disiplin, Mami orangnya tanggung jawab. Ada nggak sih aturan di rumah, misalnya, Regina nggak boleh pulang malam misalnya? Ada. Apa tuh? Karena saya terbiasa, orang juga heran. Di mana-mana itu orang tuanya orang berjamaah itu paling salat subuh. Iya. Dengan maghrib. Saya ada tambahannya, salat asar. Oh, asar berjamaah juga. Berjamaah Mami? juga. Oh. Saya pernah tanya bapak saya, Pak, kenapa harus berjamaah salat asar? Iya, karena kalau pulang sekolah sudah duhur, nggak keluyuran kemana-mana. Kan biasanya kita kalau pulang sekolah ya di jam 12, 1 keluyuran kemana-mana. Ini tidak, harus pulang di rumah berjamaah asar. Oh, jadi ada tanggung jawab karena harus ada sholat asar berjamaah. Jadi pulang sekolah harus langsung pulang. Dan setelah itu mengaji kan. Masya Allah. Itu di rumah Mami sampai sekarang? Iya. Jadi saya anak-anak itu apapun, sehebat apapun, saya juga takut diminta tanggung jawab nanti ya. Karena ajaran orang tua saya juga harus ajaran ke anak. Betul. Pertama itu orang tua saya itu sholat. Oke. Iya, dengan disiplin. Tidak ada alasan anak-anak bangun siang, harus bangunnya mengaji masjid gitu. Jadi saya sampai sekarang nih, benar, sampai sekarang saya tidak tahu ya, mungkin karena kebiasaan selalu di telinga saya sebelum masjid sana mengaji, saya sudah duluan bangun. Sampai sekarang. Berarti karena sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan. Iya. Dan kalau saya tugas di luar ya, jauh dari masjid, saya pakai alarm, membantu ya. Terus saya juga membantu teman-teman. Saya miss call semua tuh teman-teman atas permintaan sendiri kan. Mami tolong deh kita di miss call. Dibangunin. Mau di miss call jam 2 malam. Iyalah biar kita terbiasa seperti itu. Oke. Berarti memang ajaran orang tua itu Turun. harus dijaga, betul. Turun ke saya. Dan tanggung jawab ya Mami ya. Oke. Nah, berarti udah berapa tahun ya Mami di Kejaksaan RI? 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun. Wow, ada up and down-nya ya, ada nangis bahagianya Oh, iya. Mami. Betul ya? Iya. Suka dukanya, cerita. Tapi satu hal ya, kan apapun itu saya selalu belajar bersyukur. Kan kalau saya melihat ke kiri kanan atas, saya pasti kalah kan? Kalah. Tapi saya selalu mengalir kayak air. Saya selalu melihat datar saja. Karena saya selalu bilang gini, mungkin inilah yang diberi Allah seperti ini. Tapi
Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain, saya sangat beruntung. Karena apa? Punya keluarga yang katakanlah jauh dari hal-hal yang tidak menyenangkannya. Punya keluarga yang sangat santun. Betul sekali. Anak-anak saya itu sangat santun karena saya memperlihatkan bahwa saya juga santun ke orang tua saya. Dan apapun itu sibuknya, saya perlihatkan ke anak saya bahwa saya seperti ini ke orang tua saya. Cium tangan, sungkem, cium telapak kaki ibu. Saya perlihatkan ke anak saya. Jadi anak saya ikuti juga seperti itu. Betul. Jadi ada contoh untuk contoh diikuti. Untuk diikuti. Oke. Iya. Tapi tadi Mami ada sebut tentang kesibukan dan segala macam. Tadi Mami bilang walaupun sibuk tetap mengurusi anak, tetap juga mendampingi mereka. Nah, bagaimana Mami itu akhirnya membagi antara waktu kerja dan mengurus keluarga Mami? Seperti ini, saya itu mengajari anak-anak pertama disiplin dengan mandiri. Jadi dari kecil itu anak-anak saya ajari mandiri, kan tidak selamanya kita ada asisten rumah tangga, ada terus apalagi asisten rumah tangga ya. Jadi anak-anak itu terbiasa kalau pulang sekolah atur sendiri barangnya, bajunya di mana, sepatunya di mana, seperti itu. Dan ada satu hal ya sangat penting buat ibu-ibu juga ya. Boleh nih dicatat ya buat ibu. Buat ibu-ibu, kalau anak-anak banyak bersaudara ya. Emang anaknya berapa dulu Mami? Berapa anaknya Mami? Anak saya itu 8. 8, oke. Iya. Di dalam rumah itu, ini contoh kecil aja ya, untuk sarapan jangan macam-macam. Kalau sarapan pagi itu satu jenis aja. Satu jenis saja. Kalau umpama pagi makan roti, minumnya susu, semua segitu seragam. Jangan ada yang mau nasi kuning, nasi goreng, mau Indomie, mau apa sih, kan itu yang namanya timbul stres. Kalau saya pokoknya, dan anak-anak menerima seperti itu. Jadi malamnya saya sudah siapkan memang, dan saya biasakan, mungkin juga saya salah ya dalam hal ini. saya biasakan anak-anak menerima apapun yang Mami kasih, termasuk susu yang dari kulkas. Kan anak-anak panas gitu kan. Sudahlah, saya kasih masuk aja di kulkas biar dingin gitu. Nggak ada yang salah kok Mami. Apa yang salah? Tidak. Sebenarnya apa yang dikasih itu rezekinya berarti ya. Jadi memang kalau misalnya tadi bilang Mami apa yang dikasih ya terima aja, karena berarti udah rezekinya udah dapat itu misalnya. Oh gitu Mami. Jadi tipsnya kalau misalnya punya banyak anak, diseragamin makanannya. Diseragamin. Tapi ada yang 8 anak ini jeda-jeda apa? Selang-selang umurnya berapa Mami? 2 tahun. Oh, deket-deket 2 tahun. Iya, 2 tahun. Oke. Nah, akhirnya setelah kerja di Kejaksaan RI, pensiunnya tahun berapa Mami? 2023. 2023. Jadi udah 2 tahun Mami ya? Iya, 2023. Nah, kesibukannya apa Mami setelah? Kan akhirnya 35 tahun tuh aktif banget Mami. Kerja ke lapangan, ke daerah gitu, pendapatan daerah, dan akhirnya pensiun itu apa kesibukannya? Kaget nggak Mami yang tiba-tiba nggak ada kesibukan? Tidak. Saya tidak kaget karena saya kan orangnya selalu berkegiatan. Tapi kan pensiun tidak ada kegiatan Mami. Kegiatan kantor tidak ada, tapi saya ada kegiatan seperti di sosial ya. Ada saya komunitas itu di namanya Turatia Bersatu, Turatia Berbagi. Sama saya kebetulan juga ada sibuk di majelis taklim, kebetulan saya penasehat di situ. Terus ya biasalah ibu-ibu, setiap pagi saya jogging. Kalau anak-anak ada waktu, kan anak-anak kantor semua, kita jalan-jalan, nonton, kulineran seperti itu. Terus main-main sama cucu. Main sama cucu. Yang paling utama juga kan masih ada ibu, mamaku. Jadi ya itulah kesibukan hari-hari juga ngurus mama toh. Ngurus orang tua sendiri. Orang tua iya. Sama teman-teman di Turatia tadi Mami. Iya. Terus keluarga gitu. Iya, keluarga itu Mami. Iya, keluarga. Oke, sama juga sibuk sama cucu. Udah berapa cucunya Mami? 5. Oh, udah 5. Oke. Nah, tapi
Masih ingat nggak sih dulu Mami sebelum menikah tuh sukanya me time-nya itu atau hiburannya apa sebelum menikah? Kalau saya sebelum menikah itu Dulu. beda dengan sekarang. Beda, kalau kaget nanti. Saya suka fashion show. Iya. Fashion show. Iya, saya suka fashion show. Oke. Iya. Lomba atau gimana Mami? Ikut lomba. Kadang juga gabung-gabung sama temannya. Ikut ya seperti itu. Oke. Pernah dapat juara Mami? Pernah Oke. Juara apa masih ingat nggak Mami? juara 2 Di apa? Di Sulawesi Selatan, Makassar. antara waktu Sulawesi Selatan. Tapi antar kejaksaan bukan Mami? Pernah. Lanjut iya, ditunjuk kan, karena kan ditunjuk. Jadi karena ada potensi. Iya, gitu. ditunjuk. Jadi pernah mewakili kejaksaan waktu itu. Sulsel berarti. Iya, Sulsel dapat juara 2 juga. Memang mungkin karena saya anak kedua ya. Jadi dua-dua. Selalu dapat 2. Tapi memang sih saingannya berat kan. Iya. Oke. Nah, tapi berarti luar biasa ya dulu Mami ya, fashion show, aktif, terus kerja juga, kuliah juga. Wah, luar biasa. Saya juga masuk tim volley. Wow. Dulu tim volley. Jadi olahraganya volley. Iya. Volley. Ini Volley. Masih di kejaksaan kah Mami atau sebelum? Sebelum masih saya mulai volleynya itu SMP. Pas di kejaksaan kalau ada acara pertandingan ya, ulang tahun kantor saya tetap di ada tim volley di kantor. Masih ingat nggak Mami sampai umur berapa masih suka main volley? Ya sampai sekarang lah. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Masih bisa main volley? Masih bisa main volley. Wow. Aduh, luar biasa. Ini tangannya besar-besar semua ini. Iya kan Mami ya? Iya. Kan kalau tenis ininya, volley ininya. Jari-jarinya. Jari-jari. Jadi saya kalau ngumpul sama orang suka sembunyi jari. Pasti ditahu atlet volley nih pasti. Bukan. Nanti di asisten rumah tangga. Ternyata atlet volley, luar biasa. Kenapa volley Mami? Maksudnya kan ada basket, ada apa lagi ya? Ada renang gitu. Kalau volley menurut saya ya itu satu tim itu kerjasama. Yang harus kita kompak, yang tidak percaya harus tidak percaya diri sendiri gitu. Iya, jadi saling percaya. Saling percaya. Jadi sebenarnya maknanya itu gitu. makna di volley itu luar biasa ya, luar biasa. Oke. Jadi terakhir main volley inget gak Mami? Terakhir main volley pertandingan ya. Iya. 2003. 2003. Menang gak sih Mami? Oh ya, menang lah. Iya, karena saya kan bersama anak-anak yang ABG semua. Jadi saya dibantu, saya paling ibu-ibu ya. Yang lain ABG jadi menang. Tapi penasaran gak sih di semua yang kerja di Kejaksaan RI, Mami tuh pernah ketemu gak sih selain di Sulawesi Selatan? Sering ya? Sering. Kan kalau di Kejaksaan itu kita sering kemana-mana ya. Tapi kalau sekarang ini paling kalau ada acara kita ketemu. Berarti walaupun udah pensiun 2 tahun, Mami masih terlibat juga di Kejaksaan? Masih dilibatkan atau masih diterlibatkan? Kalau terlibatnya tidak, tapi kami ada perkumpulan ya, namanya khusus orang yang pensiun ya. KBPA namanya. KBPA. Setiap bulan itu pertemuan di kantor Kejaksaan Tinggi tempatnya. Iya. Tapi itu berarti tiap bulan harus pasti ada agenda. Iya. Ada agendanya itu dan seluruh bisa kumpul. Mau pindahan dari Jakarta, Surabaya, Jogja, pokoknya seluruh Indonesia yang orang-orang sini ya, yang tugaskan di sana, kita ngumpul di sini. Reunian ya? Iya kan, bukan reunian, lebih ke mereka kembali ke kampung istilahnya. Yang penempatan di luar Sulawesi. Iya, kembali ke Sulsel, kumpullah kami di situ, mulai dari pejabat tertinggi sampai yang ini. Yang biasa-biasa aja gitu kan. Pokoknya semuanya kumpul, yang penempatan luar juga, yang penempatan sini juga Mami. Iya. Oke, itu tiap bulan ya pasti. Tiap bulan pasti, rutin. Iya. Oke. Ini kita mau pertemuan di tanggal 12. Minggu depan berarti Mami. Iya, minggu depan. Betul. Nah, dari sekian banyaknya
Mami lewatin dalam hidup 35 tahun di Kejaksaan RI dan menjadi seorang istri gitu. Mami lihat gimana sih dulu didikan zaman dulu dan zaman sekarang di 2025 ini, Mami? Udah beda banget kan caranya, Mami? Kalau saya anggap berbeda karena teknologi. Betul. Karena adanya ini teknologi yang sangat canggih ya. Jadi yang paling signifikan itu saya ngomong ya, etika. Etika. Dulu kan kalau kita mau keluar rumah saja kan pasti cari mama, Cari orang tua pamit. Sekarang kan bisa WA kan. Saking canggihnya. WA. Iya, tapi itu kita harus menerima karena keadaan sekarang itu seperti itu. Jadi kalau kita ini orang tua, wah kadang bilang kurang sopan nih, tapi tidak seperti itu. Karena mau kembali lagi izin, belum lagi macet, belum kesibukan di sana yang tidak bisa ditunda. Jadi sebagai orang tua kita harus menerima keadaan seperti ini. Kalau berbeda, sangat jauh berbeda, dan kecepatan berpikir juga anak-anak sekarang berbeda. Sekarang anak-anak lebih cerdas, lebih canggih, tapi satu hal itulah yang sangat berkurang, itu yang masalah etika, Mami. Etika. Tapi ada beberapa yang memang etikanya tetap dijaga, tapi ada beberapa yang mungkin akan tergantikan sama teknologi. Tadi, kalau mau keluar rumah, mau terlambat pulang, tinggal langsung kabari. Dan itu kita tidak bisa menyalahkan anak-anak karena keadaan seperti itu. Benar, karena semua udah dilengkapi sama handphone, sama WhatsApp, gitu, tinggal telepon. Cuma satu saya biasa panik kalau tidak aktif. Wow, siapa itu anaknya yang paling suka tidak aktif? Aduh, Mami, Regina. Oh, dia tidak. HP-nya kan berapa, jadi semua bisa dihubungi. Dan dia selalu aktif tengah malam tuh, tidur pun mungkin aktif. Tapi ada anaknya yang paling malas aktifin handphone. Bukan, dia malas menjawab. Kadang kalau pulang di rumah, kenapa? Alasannya sibuk. Seperti itu. Tanya. Itu aja. Oke. Sebenarnya Mami apa sih nasihat yang Mami terima dari ibu yang sampai sekarang masih hidup dan yang Mami turunkan ke anak-anak lagi? Kalau dari orang tua saya ya, nasihatnya dari kecil kita ya, itu terutama salat, mengaji, dengan ibarat seperti ini. Kalau kamu dilempar batu sama orang, balas orang itu dengan melempar kapas. Oh, kirain pakai batu, Mami. Pakai kapas. Artinya kita jangan saling mendendam dan selalu diulang-ulang bersedekah. Oh, itu pesannya, Mami. Dan itu saya turunkan ke anak. Jadi kita itu dalam keluarga tiap Jumat berkah kita, selalu Jumat berkah. Jadi itu yang diturunkan ke anak-anak ya, Mami ya. Pesannya bersedekah. Kalau ada orang yang menyakiti kita itu dibahasnya pakai senyuman. Begitu mungkin. Pakai doa kali ya. Wah, sangat positif sekali, Mami ya, sesuai dengan warna kesukaannya pink ya. Tapi memang rumahnya juga katanya pink juga gitu. Ngeliat story semuanya pink juga, sampai mobil juga pink, Mami. Gitu. Nah, bagaimana Mami berpengaruh dalam membentuk karakter anak-anak di rumah? Karena saya juga dibentuk sama orang tua ya. Emang militer juga berarti? Kalau saya kalau papinya tidak. Jadi saya bertentangan dengan papinya ngajarnya bukan militer, saya militer. Jadi terkadang anak-anak itu banyak lari ke papi, mengadu gitu kan. Habis dimarahin Mami gitu. Kalau banyak hal, termasuk mungkin pribadinya juga suka ngomong. Kalau saya kan mungkin karena sibuk juga, dan saya kalau ada menyampaikan anak, saya seperti itu, selesai. Dan memang harus dilaksanakan. Jadi seperti itu. Nah, kalau papi terlalu lembut. Tapi balance ya. Iya, benar-benar. Ada yang keras, ada yang lembut gitu. Saya bukan keras ya, tegas. Oh, tegas dan lembut gitu. Kalau ibu saya itu lembut, ayah saya kan militer, jadi dia mungkin turun. Iya, ke saya dua-duanya. Anak-anak saya itu melihat di diri saya, terutama itu semangat kerja.
Itu yang selalu anak-anak lihat ya ke saya dengan disiplin. Itu yang selalu sampai sekarang mereka contoh. Dan berbagi. Itu berbagi. Jadi cerminannya anak itu ke mami berbagi, disiplin. Iya. Saling membantu dalam rumah kan. Betul mami. Bersaudara gitu maksudnya. Iya. Harus rukun ya kayak family kan mami. Kita bekerja sama kan. Saya 8 anak itu jarang lah ya. Tidak normal juga kalau dibilang anak-anak tidak berantem, tapi jarang saya lihat mereka apa karena saya sibuk di luar ya. Di rumah saya jarang lihat dia berantem sampai mereka dewasa, jarang lah kayak gitu. Berarti suka quality time sama anak-anaknya apa, Mami? Selalu. Kemarin nonton ya kuliah. Iya. Apa lagi, Mami? Kulineran. Iya. Atau rekreasi. Seperti itu. Oke. Nah, berarti emang mereka bercermin kerja keras mami. Iya. Terus mereka bercermin berbaginya mami gitu. Tapi di umur mami di hari ini sampai detik ini ada nggak sih satu keputusan yang mami itu syukuri sampai sekarang? Yang saya syukuri ya dari Allah punya anak-anak yang santun, penyayang. Selalu ingat mami mau makan apa. Itu yang selalu ditanya ya. Selalu. Apalagi kan saya puasa Daud. Jadi anak-anak itu berebutan untuk ngasih buka puasa. Itu yang saya selalu syukuri. Iya. Yang utama sekali santunnya anak-anak saya ini ke saya dan ke orang seperti itu. Iya. Oke. Tapi kalau papi itu lebih lucu nggak sih mami atau gimana dalam rumah gitu? Ya lucu, kadang lucu, terlalu lembut lah kalau buat saya seorang. Berarti keputusan di rumah lebih ke mami. Iya. Oh gitu. Iya. Terus papi? Karena papi suka bilang terserah mami, atau dia bilang mami tolong WA anak-anak. Kenapa belum pulang kayak gitu? Berarti kayaknya mami yang jadi senjatanya nih. Karena saya bilang loh, yang pegang HP papi juga kan pegang HP. Kok mesti saya yang WA gitu? Karena mungkin kalau mami yang WA langsung dibalas. Iya, insya Allah. Kalau papi mungkin bisa nanti besok dibalas. Oke, terakhir mami, kita udah hampir sejam ngobrolnya luar biasa. Seru sekali ternyata melihat mami dari masih gadis 19 tahun, akhirnya masuk Kejaksaan RI, terus kuliah, menikah dan punya anak sampai sekarang. Kalau misalnya bisa balik ke usia muda, usia 20-30, mami mau bilang apa sama diri sendiri? Yuk ke kantor, yuk. Ke kantor. Mau ngajak diri saya, yuk ke kantor. Tetap kerja ya. Tetap kerja luar biasa loh mami. Dan saya bisa tambahkan ya. Boleh. Saya di Kejaksaan RI itu saya di bidang pembinaan. Seperti itu. Jadi memang selalu kalau bisa kembali ke masa lalu mau tetap kerja iya. Karena memang ya tugasnya membina. Iya. Jadi bagaimana kerja di kejaksaan bertemu dengan mereka yang baru kan dibina sama mami kan yang baru-baru kan. Wow, luar biasa. Memang etos kerjanya. Pernah sakit nggak sih mami? Karena dari tadi kayaknya pesannya kerja mulu. Pernah sakit nggak sih? Pernah. Pernah. Sakit flu. Kadang kambuh sakit mahnya. Tapi kalau sudah diinfus sudah sehat. Kerja lagi. Oke. Luar biasa. Kerja iya. Saya dalam hidup saya kerja hidup saya. Iya. Waduh. Dulu kerjanya sampai minggu enggak mami, sampai Jumat aja. Tapi Sabtu Minggu masih kerja nggak sih? Iya. Kadang masuk Sabtu Minggu kalau ada yang urgent ya. Apalagi kalau masih ada pekerjaan yang harus selesai di hari Senin, ya masuklah Sabtu Minggu. Tapi kan kita bukan buat beban itu kan. Karena tadi mami bilang di awal melakukan sesuatu itu harus happy ikhlas. Iya. Tadi bilang gitu. Oke, terima kasih banyak ya mami. Episode Leaders Pov untuk Hari Ibu luar biasa. Banyak sekali pesan yang Feby dapat di sini. Harus kerja keras seperti mami bilang, bersedekah, terus juga tidak boleh dendam. Karena tadi mami ngajarin kalau dikasih kejahatan sama orang lain, dikasih batu jangan lemparnya pakai batu tapi pakai kapas. Etika utamanya. Etika, benar. Mami juga ngajarin soal etika. Walaupun teknologi terus berkembang, etika sama orang tua
Tetap. itu tetap harus dijaga. Luar biasa.